Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Enterprise Application Integration. Eh, saya yang kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Rafli Firdaus Akbar, Muhammad Noval Alim, Muhammad Rafi Fawaji, M. Yusril Rigaldi, dan teman saya Fairuz Zilvan Adi Pramana. Pada kali ini akan mempresentasikan tentang rancangan API dengan divisi finance pada perusahaan. Nah, pada divisi finance ini terdapat kas masuk, kas keluar, histori hutang, histori reguler, hutang, dan piutang. Untuk masuk ke penjelasan pertama yaitu kas masuk, dipersilahkan teman saya M. Yusri Rigaldi. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dari kas masuk perusahaan, yaitu API finansial. Yang pertama di sini terdapat kas masuk simpan. Yang pertama kita menyimpan terlebih dahulu kas masuk yang terjadi di perusahaan. Yang pertama di sini ada beberapa key dan beberapa value. Di beberapa key tersebut terus diisi value-nya. Nah, yang pertama ada tipe, di mana tipe ini sendiri merupakan perbedaan dari tipe apa saja yang terjadi di kas masuk ini. Misal kita ambil contoh tipe 1 yaitu penjualan aset. Nah, kalau misal tipe 2 di sini di perusahaan kami yaitu tipe 2 yaitu penjualan barang. Nah, perbedaannya di situ. Jadi yang membedakan pada saat penginputan nanti di hasilnya di sini tipenya menunjukkan perbedaan dari tipe keterangan transaksinya. Nah, yang selanjutnya ada rincian. Rincian di sini merupakan keterangan yang lebih spesifik. Misal tadi kita inputkan tipe 2 yaitu penjualan barang. Di sini penjualan barangnya apa? Misal kita ambil barangnya infrastruktur di daerah Bandung. Nah, untuk bukti transaksinya di sini kita harus menginputkan sebuah file yang berformatkan JPG atau PNG. Kita bisa diambil contoh, kita memasukkan file yang dipilih. Nah, selanjutnya ada jumlah. Jumlah di sini yaitu nominal uang yang masuk ke perusahaan. Misal kita ambil contoh 800.000. Nah, pada surat-surat terisi di sini kita bisa desain, tapi kalau semisal kita tidak mengisi salah satu dari value tersebut, maka penginputan akan terjadi error. Kita bisa diambil contoh yaitu keterangannya lengkapi jumlah terlebih dahulu. Nah, kita isi lagi apa yang belum terisi tadi di jumlah. Kita isikan 800.000. Kita coba send. Maka akan memunculkan keterangan ataupun sintak yang di sini yaitu statusnya sukses, message berhasil menyimpan transaksi masuk, tipe yang sudah dimasukkan tadi yaitu 2, penjualan barang, dan rincian jumlahnya yaitu 800.000 juga. Dan di sini juga mencantumkan pembuatan dan pengupdatean yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada ID ataupun nomor penginputan yang sudah terjadi yaitu ID 6. Ini merupakan sebuah kunci perbedaan dari ID yang lain. Kita masuk ke kas masuk detail kas dengan ID. Nah, di sini kita bisa melihat status kas masuk yang sudah kita lakukan melalui ID-nya. Jadi di sini kita lebih spesifik untuk mencari, misal kita tadi sudah membuatnya yaitu ID 6, maka kita bisa dicek di sini yaitu ID 6 juga /detail. Nah, maka akan muncul apa yang sudah tadi kita buat, mulai dari value-nya yaitu ID, kode transaksinya di situ ada kode transaksi yaitu kodenya INC ataupun incoming. Dan di akhir kode transaksi ada nomor 2 yaitu tipe kas masuk yang sudah kita inputkan tadi ataupun penjualan barang.
Nah, di sini juga kita tercantumkan lagi pembuatan dan update terakhirnya kapan. Selanjutnya kita bisa melihat yaitu filter selanjutnya yaitu kas masuk get all, ataupun di sini kita bisa melihat penginputan, semua penginputan yang sudah dilakukan di kas masuk ataupun di income boleh dicek. Nah, di sini mulai dari ID 1, saldo awalnya berapa, dan selanjutnya ada ID 2, keterangannya yaitu di situ 1 ataupun penjualan aset, dan keterangannya juga jumlahnya di semua ID-nya dari 2, 3, 4 sampai 6 yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini selanjutnya kita mencoba menghapus. Kalau semisal di kas masuk ini terjadi kesalahan pembuatan ataupun penginputan kas masuk. Nah, di sini kita bisa menghapusnya melalui ID yang sudah dibuat. Kita mencoba menghapus dengan menggunakan ID yang sudah dibuat barusan, yaitu 6. Nah, kita coba 6, maka selanjutnya kita nah di sini ada keterangan sukses berhasil menghapus transaksi masuk dan mengurangi saldo di database. Nah, dan ID 6 terus kode transaksinya INC ataupun incoming tadi keterangannya 2, saldonya menjadi berkurang yaitu 98. Nah, mungkin itu saja di kas masuk, bisa dilanjutkan dengan kas keluar oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Rafli Firas Akbar ingin menjelaskan tentang kas keluar. Ya, pertama-tama kita harus memasukkan atau menginput kas keluar tersebut. Nah, pada kas keluar simpan ini kita ke table body. Nah, pada table body ini di sini juga terdapat beberapa hal yang harus dilengkapi, misalkan kayak ini tipenya 2, keterangannya misalkan membeli tipe 2 itu berarti penjualan barang. Nah, yang keterangan ini misalkan menjual kursi. Rinciannya penjualan barang berupa kursi di Bandung. Selanjutnya, bukti transaksi tersebut harus berupa file JPG atau PNG. Nah, selanjutnya misalkan kita jumlahnya itu melebihi dari kas masuk, misalkan isi 10 juta. Nah, lalu desain. Nah, jika melebihi jumlah kas masuk yang tadi, itu akan menampilkan saldo perusahaan tidak cukup. Jadi harus lebih kecil dari kas masuk itu tadi. Nah, selanjutnya kas keluar get all. Pada kas keluar get all, nah di sini merupakan tempat melihat semua transaksi kas keluar. Nah, di sini juga sudah tercantum statusnya sukses, berhasil mendapat pengeluaran, dan setiap kas yang kita inputkan mendapatkan ID, jumlah saldo, misalnya nih ID-nya 4 dan kode transaksinya out ini karena kas keluar dan ada keterangan terakhir 2 itu merupakan penjualan barang. Dan jumlah dari yang diinputkan. Selanjutnya, pada kas keluar detail dengan ID. Nah, di sini fungsinya ialah mencari transaksi yang berdasarkan ID yang sudah ditentukan. Nah, tadi ID-nya 4, coba dimasukin 4.
Nah, lalu desain. Nah, di sini tuh sudah keluar detail transaksi yang sudah kita inputkan dengan ID 4. Nah, selanjutnya terakhir yaitu kas keluar delete. Nah, fungsi di kas keluar delete ini ialah menghapus transaksi yang sudah kita inputkan tadi. Misalkan tadi kan kita sudah mempunyai kode transaksi dengan ID 4. Nah, sekarang kita hapus 4 lalu send. Nah, di sini sudah muncul muncul keterangan berhasil menghapus data pengeluaran dan menambah kembali saldo di database. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari kas keluar. Ya, selanjutnya ada hutang. Nah, untuk hutang itu ada hutang simpan. Yang pertama itu hutang simpan. Ada hutang delete, ada hutang detail dengan ID, ada hutang AL. Nah, untuk hutang simpan itu ada beberapa atribut, beberapa body. Yang pertama itu ada jumlahnya itu mempunyai value. Misalnya value-nya itu 75.000. Dengan nama stakeholder-nya itu misalnya Rafif. Nah, untuk kontak stakeholder nomor penjaminnya, nomor telepon penjamin bisa diisi 123456678. Untuk tanggal waktu itu tanggal peminjamannya, misalnya tanggal peminjaman itu ada di bulan 5, tanggal 26. Untuk tanggal kembalinya itu si penjamin mau mengembalikan di tanggal berapa itu, misalnya di bulan 6 tanggal 24 dengan keterangan hutang vendor barang. Nah, coba ini kalau desain. Oke. Nah, untuk misalnya kalau udah diisi semua itu statusnya berhasil menyimpan transaksi masuk. Itu sukses statusnya. Nah, kalau misalnya dihapus salah satunya nggak diisi untuk value-nya, misalnya di nama teks nama stakeholder-nya nggak diisi, itu tuh bakal gagal statusnya, nggak ada keterangan. Dengan keterangan lengkapi nama stakeholder terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada di hutang AL. Di hutang AL itu pertama kita send dulu. Nah, itu tadi ada dengan nama, itu ada ID, misalnya di ID-nya itu ID 1 itu ada si Jokowi, ID 5 ada Roma, ID 6 Rafif, dengan nama-nama stakeholdernya dan dengan keterangan sebagai itu, pokoknya lengkap, ada lengkap lah pokoknya. Nah, jadi untuk di hutang detail dengan ID kita bisa menginputkan nomor ID-nya. Misalnya kita pengen mencari nomor 5, nomor ID 5. Nah, nanti di situ tuh ada keterangannya. Ya, nama stakeholdernya siapa, terus dengan statusnya apa, peminjamannya kapan, tanggal peminjaman, terus tanggal kembalinya kapan. Itu kita tinggal mencarinya dengan nomor ID-nya saja. Lalu untuk utang delete, misalnya kita misalnya udah ada nih peminjam yang membayar, itu kita tinggal menghapusnya dengan mencari nomor ID-nya. Misalnya kita mencari nomor ID nomor 5 si Roma. Oke, bisa kita hapus dari sini, Brad. Dengan mencari nomor ID nomor 5 tadi. Oke, selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada piutang. Piutang di sini ada piutang simpan, piutang deret, piutang detail, dan piutang all. Nah, pertama-tama kita akan menjalankan di piutang simpan ini. Nah, di piutang simpan ini
kita disuruh untuk mengisi jumlah, nama peminjam, kontak peminjam, tenggat waktu, tanggal kembali, dan keterangannya. Misalkan di jumlahnya itu sebesar 100.000 dengan nama peminjam Raffi, kontak peminjam misalkan 120.8 dengan tenggat waktu 05.11. Nah, untuk tanggal kembalinya itu misalkan di bulan 8 tanggal 5. Nah, untuk si keterangan itu misalkan membeli bahan untuk baju. Terus kita send. Nah, ntar di sini bakal ada notifikasi ini berhasil dengan kode transaksi CR, dan si angkanya ini diambil dari tanggal pembuatannya. Nah, di sini juga diperlihatkan saldonya yaitu segini dengan piutang yang disimpan tadi disimpan dengan ID 3. Nah, ID 3 ini berguna untuk nanti jika kita akan melihat piutang secara detailnya dan juga bisa menghapus. Nah, jika pada memasukkan data di sini kita tidak mengisi nama peminjamnya, akan error. Nah, di sini kita disuruh untuk melengkapi nama peminjam terlebih dahulu. Yaitu kita ke piutang all. Nah, piutang all di sini yaitu dapat menampilkan seluruh transaksi yang ada di piutang ini. Nah, di sini ada ada dua. Nah, di sini dengan ID 2 dan ID 3. Nah, yang ID 2 ini atas nama peminjamnya yaitu Reksi, dan ID 3 ini dengan nama peminjamnya Raffi. Nah, terus kita akan ke piutang detail. Nah, di piutang detail ini kita akan melihat dengan nama akan melihat transaksi yang Raffi. Nah, di sini Raffi itu transaksinya yaitu dengan ID 3. Terus kan ID 3. Nah, ntar di sini bakal muncul. Nah, ini tuh gunanya agar kita jika ada transaksi banyak, nah kita akan lebih mudah untuk mencari sebuah transaksi yang kita cari. Nah, selanjutnya di sini ada delete. Nah, di delete ini kita akan menghapus transaksi jika sudah terbayar. Nah, tadi tuh dengan ID 3. Kita akan menghapus ID 3 yaitu yang Raffi. Nah, di sini ada notifikasi berhasil menghapus data piutang dan menambah kembali saldo di database-nya. Dengan saldo yang tadi segini, awalnya tidak segini, tapi setelah dibayar piutangnya, jadi saldo di database-nya itu nambah menjadi segini. Setelah itu di sini ada history hutang. Nah, di history hutang ini semua hutang-hutang akan terekap di sini. Nah, di sini ada dengan ID 1 yaitu itu saldo awalnya. Nah, di sini terus ada ID 5, ID 6, ID 7, ID 14, ID 16 dan 21. Nah, misalkan kita akan mencari ini nih yang hutang vendor barang dengan ID 23. Kayak gitu. Terus di sini ada history piutang. Di history piutang ini sama kayak history hutang, kita akan menampilkan seluruh historinya. Yang terakhir di sini ada history reguler. Nah, di history reguler juga sama di sini. History transaksi, semua transaksi akan terekam di sini. Nah, di sini ada penjualan aset, ada beli ciloknya 2 kali. Setelah itu ada hutang vendor, penjualan aset lagi, kas bon vendor, penjualan aset,
penjualan barang. Nah, untuk di sini kan transaksi semua ya, semua transaksi di sini. Nah, sedangkan di sini juga ada transaksi untuk income saja. Kita jalankan. Nah, untuk transaksi income di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini tuh hanya menampilkan transaksi-transaksi yang income saja. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi untuk outcome. Nah, di sini cuman menampilkan transaksi yang outcome saja. Beda dengan yang di income ini. Sekian presentasi rancangan API yang telah kami buat. Apabila ada kurang kata yang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.